Salam jumpa, semoga semua dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita masuk ke kuliah pertemuan keempat yang akan membahas mengenai contoh bagaimana seorang atau para planner di dalam menguraikan rancangan, rencana enterprise yang akan dibangun, di mana harapannya enterprise tersebut bisa beroperasi dengan sebagaimana mestinya, bisa bertahan dan kompetitif. Jadi ini contoh. Kita contohkan enterprise yang akan dibangun adalah sebuah toko online. Adapun uraian dari rencana atau rancangan planner ini dari sisi ruang lingkup atau scope sehingga bersifat garis besar, tidak teknis namun menyeluruh ya bersifat kontekstual, tidak menggunakan grafis atau gambar-gambar. Contoh dari aspek what ini saya susun saat saya berperan atau berpura-pura sebagai planner ya. Sehingga jika ada kekurangan atau tidak optimal silahkan saudara menambahkan ya. Artinya bahwa saat enterprise ini dibangun, yang harus ada apa kira-kira? Ya tentu website itu sendiri ya sebagai media transaksi. Kemudian setiap konsumen yang memesan secara online harus terekam datanya, berarti ada rekaman ya. Data konsumen juga rekaman setiap transaksi pemesanan terjadi ya. Termasuk ada informasi stok barang dan ada dokumen naskah kerjasama atau memorandum of understanding gitu ya. Dengan provider jaringan nasional, dengan bank-bank karena direncanakan pembayaran secara online melalui bank gitu misalnya. Kemudian tentu harus ada pegawai, ada laporan keuangan, ada komputer, dan ada software pengaman jaringan yang berlisensi. Ingat satu hal bahwa uraian pada what ini kata kuncinya harus kata benda, bukan kata kerja. Rekaman kan kata benda, informasi kan kata benda, dokumen naskah kan kata benda. Karena what kita bicara berarti semua adalah kata benda. Lalu aspek how adalah bagaimana mendapatkan yang what-nya tadi itu yang disebutkan what tadi, bagaimana mendapatkannya? Ya tentu di sini kalau sudah how berarti kata kerja, ingat ya. Berarti kata kerja yaitu merekrut pegawai ahli teknologi informasi. Nah, ini keinginan planner nih. Jadi kita pegawai-pegawainya sudah terpilih langsung, yaitu pegawai ahli teknologi informasi saja misalnya. Kemudian karena website karena akan membangun what-nya tadi adalah harus ada media transaksi berupa website. Caranya, how-nya gimana? Ya tentu kita merancang website jadinya. Nah cuma rancangan websitenya dilakukan sendiri, tidak menggunakan jasa perusahaan lain atau konsultan misalnya. Kenapa? Karena planner beranggapan bahwa ini online, toko online, berarti websitenya harus selalu dikawal, dikontrol, mungkin diupdate ya, mengikuti perkembangan dari si toko tersebut ya, sehingga jika sering terjadi kendala bisa langsung diperbaiki dan lain-lain ya, terpantau setiap saat ya. Tapi kalau menggunakan perusahaan lain kan sulit nanti, terutama untuk melakukan maintenance tadi ya. Dan planner mengharapkan bahwa harus ada metode yang disisip di dalam logika programnya, itu adalah sistem metode first come first serve ya, dimana siapa yang memesan duluan akan dilayani lebih dulu. Kemudian juga ada update stok otomatis ya pada program aplikasinya. Nah, jadi tujuannya ada tadi supaya informasinya bisa selalu terbarukan. Planner juga berharap jika ada konsumen yang mengembalikan barang ya silakan saja. Tentu nanti terkait dengan terpengaruh pada data stoknya ya. Kemudian menerapkan transaksi pembayaran di tempat ya. Selain online juga melalui bank juga tadi ada pembayaran di tempat, atau kita kenal dengan istilah COD ya. Nah tadi karena tadi salah satu what-nya adalah harus ada dokumen naskah kerjasama dengan provider, dengan bank, tentu caranya adalah kerjasama dengan provider, kerjasama dengan bank-bank nasional ya. Karena kita membutuhkan mungkin API key-nya ya, untuk berhubungan dengan bank-bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran, misalnya ya. Kemudian di sini menggunakan rancangan program aplikasi desktop ya. Jadi tidak semuanya di website kan atau ya di online kan gitu ya, tapi ada juga yang dikerjakan di proses secara internal ya.
Kemudian membangun jaringan komputer internal ya dalam kantor dan terkoneksi ke internet. Semua komputer terinstall software keamanan jaringan tadi ya. Dan pegawai yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi setiap saat bisa aja jika dibutuhkan akan kita merekrut pegawai-pegawai. Yaitu how-nya yang diharapkan yang ditetapkan oleh seorang planner. Lalu siapa yang akan melakukan gitu ya? Tentu yang melakukannya adalah kita akan mencoba untuk membagi unit kerja ya, ada unit kerja keuangan yang pintar IT, unit kerja gudang yang juga paham IT mungkin ya, unit kerja promosi yang juga paham IT, teknisi jaringan itu sendiri yang udah jelas pasti paham IT, teknisi software, tim pengirim barang, pegawai administrasi transaksi online ya. Dan silakan saja saudara bisa menambahkan, mungkin menurut logika saudara harus ada penambahan. Nah, ini tadi saya bilang bahwa saya menyusun, saya seolah berperan, berpura-pura sebagai seorang planner ya. Jadi mungkin tidak optimal, ada kekurangan, silakan saudara tambahkan. Untuk where juga di mana kira-kira dilakukan yang how-nya tadi ya. Ya tentu dilakukannya di dalam gedung kantor. Ini diumpamakan planner akan membuat 2 gedung berbeda. Satu gedung administrasi, satu gedung untuk gudang. Karena asumsinya adalah barang stok barang akan banyak sekali tertumpuk sehingga perlu gedung tersendiri. When-nya kapan ya, dilakukan pada setiap kapan. Nah, ini terkait dengan masalah waktu ya. Jadi uraian katanya selalu berdasarkan pada waktu. Bahwa penjualan dilayani setiap saat misalnya, karena online tentu 24 jam ya. Pelayanan kepada konsumen real time sifatnya ya, artinya bahwa setiap ada pemesanan saat itu juga respon disampaikan, diberikan, diinformasikan ke konsumen tersebut. Mungkin salah satu stok ya. Pengiriman barang pesanan minimal 12 jam sampai di konsumen atau maksimal 4 hari, bisa tergantung jarak. Laporan keuangan terupdate setiap terjadi transaksi pembayaran. Nah, itu ada harapan planner ya. Keuangan terbaru, karena keuangan terbaru bisa dilihat setiap diperlukan. Ini planner berharap bahwa setiap kapan saja, di mana saja, planner bisa memantau kondisi keuangan. Ya, jadi ini adalah salah satu, ya tentu harus diterjemahkan nanti oleh para desainer. Gimana logika programnya nih untuk yang mendasari sehingga bisa terjadi seperti ini. Misalnya laporan keuangan bisa terupdate setiap saat ya. Termasuk juga update stok ya, terjadi saat transaksi pembayaran. Maksudnya adalah para planner berharap stok terupdate jika orang sudah bayar gitu ya. Tapi kalau baru pesan saja mungkin stoknya tetap saja. Nah, ini juga jadi PR buat para desainer di dalam menetapkan logika programnya itu nanti. Kemudian ada penandatanganan MOU dilakukan sebelum toko online beroperasi, juga penerimaan pegawai dilakukan saat diperlukan. Kalau tadi how-nya adalah kita merekrut hanya pegawai yang diperlukan saja, kapannya adalah dilakukan setiap diperlukan ya. Jadi ada beda-beda sedikit nih antara how dengan when ya. Why-nya adalah kenapa planner membangun enterprise seperti ini ya, tentu salah satu tentu keuntungan ya, tapi di lain hal adalah memudahkan masyarakat membeli barang diinginkan, menghindari terjadi kerumunan atau kesentuhan fisik antar konsumen saat penjualan barang. Ini ceritanya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 nih ya. Memberikan pilihan, ide, inspirasi kebutuhan konsumen akan barang. Nah, harapan planner adalah walaupun konsumen tidak ada niat membeli, cuman karena gambarnya, fotonya, videonya menarik, saat seorang konsumen browsing misalnya akses website kita, dia jadi tertarik ya, jadi terinspirasi untuk membeli. Nah, ini adalah juga harus diterjemahkan dikonversi oleh para desainer, kira-kira bentuk program atau logika programnya akan seperti apa ya. Ya, artinya memang untuk membahas mata kuliah ini dalam sebuah di ruang kelas lebih enak kalau disimulasikan. Jadi bentuk kuliahnya adalah bentuk simulasi. Jadi kita tetapkan ada kelompok mahasiswa yang menjadi para plannernya, ada kelompok mahasiswa yang menjadi ownernya, ada kelompok mahasiswa yang jadi desainernya, buildernya gitu ya. Ya, kemudian diputar nanti, kemarin jadi planner, minggu depan mungkin jadi owner, sehingga mereka berpikir keseluruhan ya, karena memang sebagaimana disampaikan pada video sebelumnya, enterprise arsitektur ini mata kuliah yang memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa, selain sebagai makar di bidang IT juga bisnis ya.
Itulah yang disampaikan, dilanjutkan oleh owner pada video berikutnya.